Halo adik-adik, kembali lagi di channel kakak. Ayo Sirait berbagi. Nah, hari ini kakak mau berbagi tentang materi matematika, yaitu bilangan berpangkat. Nah, di sini kakak akan memberikan penjelasan tentang bilangan berpangkat, jenis dan sifat-sifatnya. Bilangan berpangkat. Apa itu bilangan berpangkat? Bilangan berpangkat adalah bentuk perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Ingat, bentuk perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama, ya. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah operasi perhitungan 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ingat, perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Nah, 2 kali 2 kali 2 kali 2 adalah bilangan yang sama, oke? Di mana penulisannya bisa disederhanakan dengan menggunakan pangkat, yaitu menjadi 2 pangkat 4. Nah, karena 2-nya ada 4 kali, maka pangkatnya kita tulis menjadi 4, ya. Menjadi 4, oke? Nah, bentuk umum dari bilangan berpangkat adalah A pangkat N, di mana A-nya sebanyak N faktor, ya. Di mana A sebanyak N faktor. Berapa banyak N-nya? Segitulah yang dibuat perkalian A-nya, ya. Maka bentuk umum dari bilangan berpangkat adalah A pangkat N sama dengan A kali A sampai N faktorisasinya. Oke, faktorialnya. Di mana A disebut sebagai bilangan pokok atau basis, N disebut sebagai pangkat atau eksponen, ya. Ada 3 jenis bilangan berpangkat, ya. Ada 3 jenis bilangan berpangkat. Yang pertama adalah bilangan berpangkat bulat positif. Oke, bilangan berpangkat bulat positif. Contohnya adalah 10 pangkat 8. Pangkatnya ini bernilai positif. Oke, karena 10 pangkat 8, maka 10-nya ada 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 faktor, ya. Nah, jika dihitung, maka hasilnya menjadi 10 juta rupiah. Oke, itu untuk jenis yang pertama. Yang kedua adalah bilangan berpangkat 0. Ini dia. Bilangan berpangkat 0. Untuk semua bilangan A kecuali A sama dengan 0 akan diperoleh A pangkat 0 sama dengan 1. Semua yang bilangan pokoknya berpangkat 0, maka hasilnya itu adalah 1. Ingat ya adik-adik, semua bilangan pokok yang berpangkat 0, maka hasilnya adalah 1. Contohnya 2 pangkat 0 sama dengan 1, ya. 2 pangkat 0 sama dengan 1, oke. Yang ketiga adalah bilangan berpangkat bulat negatif, ya. Bilangan berpangkat bulat negatif. Bilangan berpangkat bulat negatif dapat diubah menjadi bilangan berpangkat bulat positif. Ingat, bilangan berpangkat bulat negatif dapat diubah menjadi bilangan berpangkat bulat positif. Caranya bagaimana? Nah, ini dia bentuknya. A pangkat min atau negatif N sama dengan, kita buat menjadi bentuk pecahan, yaitu 1 per A pangkat N. Kita buat jadi bentuk pecahan dengan menambahkan 1 per, ya. 1 per, ini dia. Atau bisa dari pecahan ke bentuk biasa, yaitu 1 per A pangkat min A pangkat negatif N menjadi A pangkat N. Positif dia, ya, bernilai positif. Oke. Kakak akan memberikan contohnya. Nah, ini dia contohnya. 1 per 4 pangkat 3. Nah, kalau kita rubah menjadi, kalau kita ikuti dengan rumus bentuk umumnya, maka hasilnya adalah 4 pangkat 3, ya. Kita rubah dia menjadi positif, ya. Menjadi 4 pangkat 3. 4 kali 4 kali 4 hasilnya adalah 64. Yang kedua ada contohnya adalah 3 pangkat negatif 5. Menjadi 1 per 3 pangkat 5, ya. 3 pangkat 5
kalau kita kalikan menjadi 1/243. Nah, inilah contoh dari bilangan berpangkat bulat negatif ya. Oke, selanjutnya kita ke sifat-sifat bilangan berpangkat ya. Ini dia. Sifat-sifat bilangan berpangkat. Ada 5 sifatnya, yaitu yang pertama adalah A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N ya. Karena bilangan pokoknya bernilai sama, maka yang kita selesaikan hanya pangkatnya, yaitu M dan N. Ingat kalau bilangannya dikali, maka pangkatnya kita jumlahkan ya. Kalau bilangan pokoknya dikali, maka bilangan berpangkatnya kita jumlahkan. Nah, untuk yang B kebalikannya. Kalau bilangan pokoknya dibagi, maka bilangan pangkatnya yang kita kurangkan. Ingat aja, kalau bilangan pangkatnya perkalian, maka pangkatnya kita jumlahkan. Kebalikannya, kalau dibagi maka pangkatnya kita kurangkan. Oke. Yang ketiga adalah A pangkat M pangkat N. Udah pangkat M pangkat N lagi. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Kita hanya mengkalikan pangkatnya ya, menjadi A pangkat M kali N ya. Nah, ini untuk yang ketiga. Yang keempat adalah A pangkat M kali B pangkat M ya. Ini bilangan pokoknya berbeda. Karena mereka berbeda, tidak sejenis, maka kita tulis menjadi AB pangkat M. Kenapa M-nya cuma 1? Karena M-nya itu sama ya. Jadi satu aja kita tulis. Oke. Jadi A pangkat M kali B pangkat M menjadi AB pangkat M ya. Yang kelima adalah A pangkat M dibagi B pangkat M. Nah, ini pembagiannya. Karena mereka tidak sejenis, maka kita buat dalam bentuk pembagian, yaitu A per B pangkat M ya. Sama-sama A pangkat M, B pangkat M, tapi bentuknya kita rubah. Oke. Nah, di sini kakak juga memberikan contoh untuk sifat-sifat bilangan berpangkat ya. Bilangan berpangkat. Yang pertama tadi adalah A pangkat M kali A pangkat N menjadi A pangkat M tambah N. Pangkatnya yang kita jumlahkan. Nah, ini dia. Yang pertama adalah 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Hasilnya menjadi 2 pangkat 3 tambah 2. Pangkatnya kita jumlahkan menjadi 2 pangkat 5. Oke. Yang kedua adalah 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 6 menjadi 3 pangkat 3 tambah 6 ya. 3 tambah 6 menjadi 9, berarti hasilnya adalah 3 pangkat 9. Kalau kita jumlahkan menjadi 19.683. Ini dia ya. Oke, yang kedua adalah A pangkat M dibagi A pangkat N ya. Kalau dia pembagian, maka pangkatnya kita kurangkan. Oke, kita masuk ke contohnya. Contohnya adalah 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2. Nah, bilangan pokoknya sama, berarti yang kita selesaikan adalah bilangan berpangkatnya, yaitu 3 kurang 2 adalah 1. Jadi 2 pangkat 1 sama dengan 2. Hasilnya adalah 2. Contoh kedua, 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 3 menjadi 3 pangkat 6 kurang 3 ya. 6 kurang 3 hasilnya adalah 3. Berarti hasilnya 3 pangkat 3 jika dijumlahkan hasilnya menjadi 27. Oke, adik-adik. Yang selanjutnya, yang C. Yang C adalah A pangkat M pangkat N lagi ya. Tadi udah kakak jelaskan bahwa seperti ini yang harus kita selesaikan hanya pangkatnya kita kalikan. Jadi A pangkat M kali N. Contohnya 2 pangkat 3 pangkat 2. Nah, hasilnya menjadi 2 pangkat 3 kali 2, yaitu 2 pangkat 6.
Jika kita jumlahkan hasilnya menjadi 64. Oke. Yang kedua adalah 3 pangkat 2 kali pangkat 4 ya. Kita kalikan pangkatnya menjadi 2 kali 3 adalah 8. Berarti 3 pangkat 8 jika dijumlahkan menjadi 6561. Oke. Nah, untuk yang keempat adalah A pangkat M kali B pangkat M. Karena bilangan pokoknya berbeda, kita kalikan mereka ya menjadi A kali B pangkat M ya. Contohnya adalah 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3 ya. Bilangan pangkatnya sama. Berarti bilangan pangkatnya hanya satu kita buat, yaitu 3. Berarti hasilnya 2 kali 3 pangkat 3. 2 kali 3 adalah 6, pangkatnya 3. Jika kita jumlahkan menjadi 216. Oke adik-adik, semoga kamu paham ya. Selanjutnya yang kelima adalah, ini dia. Yang kelima adalah A pangkat M dibagi B pangkat M ya. Ini pembagiannya. Jika diselesaikan menjadi A per B pangkat M ya, sama-sama pangkat M mereka. Contohnya 6 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 4 ya. Hasilnya menjadi 6 per 5 pangkat 4. 6 pangkat 4 hasilnya 1296, 5 pangkat 4 hasilnya 625. Oke, semoga kamu mengerti dengan contoh-contoh sifat-sifat bilangan yang telah kakak jelaskan. Selanjutnya tentang persamaan pangkat sederhana ya. Persamaan pangkat sederhana. Teorema dalam persamaan pangkat sederhana adalah jika A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, maka fx sama dengan gx dengan A, di mana A bilangan real dan fx ya. Gx adalah sebagai fungsi dari variabel x-nya. Oke, supaya lebih mengerti kakak berikan contoh, yaitu 3 pangkat x kurang 1 sama dengan 27 ya. 3 pangkat x kurang 1 sama dengan 27. Nah, seperti dalam teoremanya. Dengan A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Berarti bilangan pokok fx sama bilangan pokok gx itu harus sama. Sedangkan di sini adalah 3 pangkat x kurang 1 sama dengan 27. Berarti si 27 ini harus kita selesaikan. Kita harus mencari bilangan berpangkatnya dengan angka bilangan pokok yang sama dengan kawannya ini, yaitu 3. Berarti 3 kali berapa yang hasilnya 27. Dapatlah dia 3 pangkat 3. 3 kali 3 9, 9 kali 3 2, 27. Maka 27 bilangan berpangkatnya adalah 3 pangkat 3. Nah, di sini mereka sudah sama bilangan pokoknya. Kalau sudah sama, tinggal kita menyelesaikan bilangan berpangkatnya, yaitu x kurang 1 sama dengan 3 ya. X min 1 ini kita pindahkan dia ke sebelah kanan menjadi positif. Ingat, kalau bilangan dipindahkan ke kanan, maka dia nilainya berubah, yang tadinya positif menjadi negatif, yang negatif menjadi positif ya. X sama dengan 3 tambah 1, X sama dengan 4. Oke. Maka penyelesaian dari 3 pangkat X kurang 1 sama dengan 27 adalah X sama dengan 4. Oke adik-adik, sekian penjelasan dari kakak. Semoga apa yang kakak jelaskan ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kakak ini. Jika kamu ada pertanyaan, boleh tanya di kolom komentar. See you.